Halo. Sekarang video yang kedua ya teman-teman. Saya masih tetap membahas kitab Ketubim. Setidaknya tadi mungkin di dalam video yang pertama teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran ya tentang kitab Ketubim dan inti titik tema ya serta spirit dari kitab Ketubim ya, tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama. Maka dalam video yang kedua ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa semester 1 teologi ya dalam mata kuliah pengantar Perjanjian Lama itu tentang urutan-urutan kitab Ketubim ya, atau kitab-kitab apa saja yang ada di dalam kitab Ketubim ya teman-teman. Nah teman-teman, beberapa ahli mengelompokkan kitab Ketubim itu dalam 3 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok 3 kitab puisi ya, yaitu Mazmur, Amsal, dan Ayub ya. Lalu yang kedua itu kelompok yang kedua disebut dengan kelompok 5 gulungan atau Hames Megilot ya. Itu ada Kidung Agung, lalu ada kitab Rut, ada kitab Ratapan, kitab Kohelet atau Pengkhotbah, dan kitab Esta ya. Dan yang ketiga itu kelompok kitab-kitab lainnya. Nah, termasuk di sini ada 3 kitab, ada Daniel, Esra ya, dan Esra dan Nehemia serta kitab Tawarik ya. Jadi kelompok kitab-kitab lainnya itu adalah Daniel ya, Esra, dan Nehemia juga ya, serta kitab Tawarik. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang kitab-kitab ini, maka kita lihat di sana ada yang namanya kelompok kitab puisi ya. 3 tadi kitab puisi itu Mazmur, Amsal, dan Ayub ya. Kenapa disebut dengan kitab-kitab puisi? Karena memang nada daripada tulisan kitab-kitab ini ya, Mazmur, Amsal, dan Ayub itu memang bentuknya ya puisi ya, berbentuk seperti syair lagu ya. Tetapi kalau memang ada di kitab Ayub juga yang bentuknya narasi, tetapi narasinya juga cenderung sebagai narasi yang bernapaskan sebuah puisi ya, sebuah puisi. Nah lalu kita lihat juga 5 gulungan ya, gulungan itu ada Sir Hashirim atau kitab apa namanya, kitab Kidung Agung ya, Kidung Agung. Kemudian juga kita lihat di sana ada kitab Rut ya, kitab Rut. Nah, ada Ratapan, ada Pengkhotbah ya, dengan temanya Pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia ya, atau kitab Kohelet ini. Nah kalau kita bicara sedikit tentang kitab Pengkhotbah ini, segala sesuatu sia-sia ya, ini orang sering menafsirkan bahwa kitab ini adalah kitab yang pesimis ya. Sebetulnya bukan teman-teman ya. Kalau kita lihat sedikit latar belakangnya, kitab ini nampaknya ditulis ketika bangsa Israel ada dalam puncak yang secara keilmuan, secara politik itu ada dalam puncak yang sangat baik ya. Tetapi di tengah-tengah kebaikan ini ada kecenderungan beberapa ahli Perjanjian Lama mengatakan orang-orang ini cenderung menjadi orang yang sombong begitu ya. Kan biasa tuh kalau orang-orang yang ahli gitu ya, kemudian secara filosofis, kemudian kalau ekonominya aman, politiknya aman ya, cenderung orang memiliki ambisi yang begitu tinggi ya. Nah sebetulnya kitab Pengkhotbah ini, Kohelet ini, membuat sebuah kritisi, mengkritik ya, segala sesuatu sia-sia ya, sia-sia kalau hanya dikembangkan oleh ambisi, oleh kesombongan ya, oleh kekuatan manusia ya, sia-sia. Karena
manusia, ya, kata Kohelet ini punya keterbatasan, ya, dan dia mengingatkan bahwa di tengah-tengah keterbatasan itu ada sumber kekuatan lain yang harus diprioritaskan oleh manusia, ya. Ya, tentu kitab ini merujuk juga kepada kekuatan Tuhan, superioritas Tuhan, ya, bahwa walaupun manusia pintar, manusia kuat, hebat, ya, tetap ada kelemahannya. Kira-kira begitu, ya, apa yang dikatakan oleh kitab Kohelet, ya. Dan kemudian kita juga akan lihat di sana ada di dalam kelompok kitab yang ketiga, ya, ada kitab Daniel, ya. Daniel ini mirip-mirip nadanya tuh seperti kitab Wahyu, ya. Cenderung utopis, ya. Cenderung juga ada istilah ada teopanistis, ya, artinya bahwa susah untuk memahami kitab-kitab Daniel ini secara harafiah, karena memang ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya jauh ke depan, mirip dengan kitab Wahyu, ada simbol-simbol dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini sedikit video kedua dari kitab Ketubim tadi, ya. Saya menjelaskan tentang kelompok kitab Ketubim. Ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok kitab puisi, ada Mazmur, Amsal, dan Ayub. Lalu ada kelompok 5 gulungan, yaitu Kidung Agung, kitab Rut, kitab Ratapan, Pengkhotbah atau Kohelet, dan kitab Ester. Lalu ada kitab-kitab lainnya, Daniel, Esra, Nehemia, dan kitab Tawarik. Saya rasa itu, teman-teman. Selamat belajar, ya, di dalam work from home ini. Kita belajar secara daring, gunakan video ini dengan baik. Mohon maaf kalau yang video kedua ini ada sedikit banyak gangguan suara, ya, karena anak sudah mulai main-main dan saya juga tidak berfokus. Anak sudah lari-lari, berteriak, ya, di samping depan rumah, ya. Nah, pelajari dengan baik. Saya sarankan teman-teman untuk membaca kitab Lazor, kemudian juga Barnabas Lugji, dan juga Blumendahl. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi secara lengkap tentang kitab-kitab Ketubim, ya. Lalu untuk ujian akhir semester, saya akan nanti buat juga soalnya di di Classroom, tapi nanti tetap ditulis di kertas yang nanti dititip. Kalau memang masih WFH nanti bisa dititip, ya, tetapi kalau tidak kita akan langsung kumpulkan di kantor saya. Jadi ujian semester tetap akan dilakukan, ya, tanggal 25, ya, 25. Cuma nanti mungkin bentuknya agak fleksibel, ya. Soalnya akan disampaikan lewat Classroom, ya, dan dikerjakan, dikumpulkan di rumah. Ya, gitu, teman-teman, ya. Selamat belajar, jaga kesehatanmu baik-baik, jaga jarak, ya, jangan keluar rumah karena ada isu di Fak-Fak ini, dari isu yang bertanggung jawab karena pemerintah yang menyampaikannya, itu tentang transmisi lokal. Tetap semangat, ya, jangan patah semangat, ya. Bagi video ini dengan teman-teman yang tidak memiliki fasilitas, ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus berkati. Selamat, kalau jam saya sekarang sudah selamat pagi. Selamat pagi.